Ideologi kaum intelektual dari Ali Saryati. Nah, Ali Saryati mengawali buku ini dengan menjelaskan tentang kebudayaan dan ideologi. Ini di bab pertama. Dalam buku ini terbagi ke dalam 4 bab. Nah, dalam bab pertama ini kebudayaan dan ideologi, kemudian kita definisikan dulu. Ideologi adalah ideos dan logos, atau sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita idealisir, atau sederhananya mimpi bersama, itu ideologi. Sementara kebudayaan adalah sebuah tradisi yang secara turun-temurun telah dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, akumulasi dari kebudayaan ini, kata Oswald Spengler, kemudian terkristalisasi menjadi apa yang kemudian kita sebut sebagai peradaban. Nah, tetapi yang harus kita garis bawahi, tidak semua peradaban itu adalah pembaratan atau dalam artian westernisasi. Inilah yang dikritik oleh Ali Saryati, bahwa segala hal yang datang dari barat itu belum tentu peradaban. Karena jangan sampai klaim barat terhadap peradaban itu mereduksi nilai-nilai atau akar spiritualitas kita. Kita tahu, kata Kluhon, kebudayaan ini terbagi atas 7 modal dasar atau 7 elemen. Nah, masing-masing elemen kemudian akan tergambar bahwa suatu masyarakat itu cenderung ke karakter kebudayaan yang seperti apa. Misalnya, kita tahu ada iptek, ada pendidikan, itu elemen-elemen kebudayaan, ada kesenian, bahasa, agama, sistem organisasi kemasyarakatan, dan sistem mata pencaharian. Nah, dari ketujuh elemen kebudayaan ini, kemudian kita bisa melihat bahwa suatu karakter masyarakat itu lebih prevalent atau cenderung kemana. Misalnya yang cenderung ke iptek, maka karakter masyarakatnya itu adalah karakter masyarakat yang saintek. Yang lebih prevalent ke pendidikan, maka karakter masyarakatnya adalah masyarakat yang filosofis. Yang lebih cenderung ke kesenian, karakter masyarakatnya lebih artistik. Yang cenderung ke bahasa, karakter masyarakatnya itu linguistik. Yang cenderung ke agama, karakter masyarakatnya itu religius. Yang cenderung ke organisasi sosial dan kemasyarakatan, karakter masyarakatnya itu akan politis. Dan yang cenderung ke sistem mata pencaharian, maka karakter masyarakatnya itu akan ekonomis. Nah, jika kita mau bagi secara garis besar aja, bahwa basis dari kebudayaan itu ada basis material, ada basis spiritual. Nah, Ali Saryati tentunya yang berpandangan dunia tauhid menyatakan bahwa inti dari kebudayaan itu atau arah dari kebudayaan itu ditentukan oleh ideologinya. Nah, ideologi seperti yang kita definisikan tadi adalah sistem pemikiran yang kita cita-citakan atau yang kita idealisir. Nah, lihatlah peradaban-peradaban, misalnya Cina, Yunani, Barat, Islam, termasuk India misalnya, itu terarahkan oleh ideologi. Jadi ideologi menjadi bahan bakar dari sebuah peradaban. Dan kalau kita mau tarik lagi, ideologi itu pasti ditentukan oleh satu orang great individuals. Inilah yang kemudian disebut sebagai kaum intelektual. Sehingga tepatlah kata Thomas Carlyle bahwa sejarah adalah biografi orang-orang besar, atau sejarah adalah biografi dari kaum intelektual, bahwa akumulasi sejarah yang kita baca setiap hari itu hanyalah cerita atau narasi antara satu orang besar yang satu dan orang besar yang lain. Lahirlah kemudian sejarah, sehingga kata Bro Safri tadi bahwa semestinya sejarah itu ditulis oleh para kaum intelektual, bukan hanya oleh kaum pemenang. Nah, ideologi kaum intelektual ini kemudian erat sekali kaitannya antara ideologi di satu sisi dan intelektual di sisi yang lain. Kenapa? Karena intelektual, sebagaimana definisinya, intelektual adalah kaum yang menggunakan akalnya demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Nah, sementara ideologi itu sistem atau mimpi bersama. Sehingga kaum intelektual dan ideologi pasti menciptakan satu sintesa yang kemudian kita sebut sebagai ideolog. Nah, ideolog ini misalnya kalau kita bicara Pancasila, ya kita tahu ada Soekarno dan para founding parents lainnya. Misalnya kalau kita berbicara Republik Islam Iran, ada Imam Khomeini dan para ayatullah-ayatullah lainnya. Begitupun misalnya di Barat, begitupun juga misalnya di peradaban Yunani dan sebagainya. Selalu ada kaum ideolog. Nah, tetapi yang harus kita garis bawahi bahwa lagi-lagi modernisasi itu tidak selamanya westernisasi. Karena peradaban itu tidak boleh ditentukan oleh satu kebudayaan saja. Bahwa seperti kata tokoh yang menyatakan bahwa peradaban itu akar dari beragam pohon kebudayaan. Tetapi Islam misalnya sebagai sebuah peradaban tersendiri tidak menganggap modernisasi itu adalah sesuatu yang harus kita tolak sepenuhnya. Karena modernisasi jika kita definisikan sebagai pemutakhiran cara berpikir lama menuju cara berpikir yang baru, berarti modernisasi harus kita terima. Selama modernisasi dimaksud adalah modernisasi yang mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya sifatnya yang legal formal atau yang tampakan aksidental saja. Misalnya
Kita tidak mesti menyatakan bahwa wah kita ketinggalan zaman hanya karena misalnya kita pakai batik atau hanya karena kita pakai sarung. Nah, karena modernisasi itu sejatinya lebih kepada karakter berpikir, bukan karakter berbusana. Inilah yang kemudian oleh Chuck Noor sebut sebagai modernisasi termasuk sekularisasi itu harus diterima selama itu bukan westernisasi. Nah, di akhir bukunya Ali Saryati juga menjelaskan nestapa dari kaum tertindas atau keadaan yang menyedihkan bagi orang-orang yang tertindas atau dalam bahasa Qur'ani disebut sebagai kaum du'afa. Nah, yang bisa saya tambahkan pula bahwa misalnya kalau kita merujuk pada masyarakat agrikultur, maka kaum tertindasnya adalah tentunya para budak yang kemudian dipekerjakan oleh para tuan tanah atau para taipan. Nah, sementara di masyarakat industri, kaum tertindasnya atau masyarakat tertindasnya adalah buruh, yang mana buruh 16 jam kerja di pabrik, kemudian diperas keringatnya untuk menciptakan suatu produk yang dijual oleh kaum kapitalis tentunya. Nah, di masyarakat informasi, siapa sih kaum tertindasnya? Nah, tentunya Ali Saryati tidak membahas itu karena Ali Saryati lebih dulu berpulang sebelum terjadinya revolusi industri 4.0. Nah, kaum tertindas di masyarakat informasi tentunya adalah netizen. Nah, misalnya Yuval Noah Harari dalam bukunya Money, Bangkitnya Kaum Rebahan, di situ disebutkan, atau misalnya dalam Homo Deus di situ disebutkan bahwa kaum tertindas di abad 21 ini adalah mereka yang disebut sebagai kaum rebahan atau masyarakat tidak berguna. Yang mana pendapatan minimum suatu negara harus diperuntukkan kepada mereka. Karena ketika mereka bekerja, maka pekerjaan menjadi amburadul. Maka dia dikhususkan saja untuk, ya sebaiknya Anda tidak bekerja sama sekali aja, karena ketika Anda bekerja, pekerjaan menjadi amburadul. Ini yang kemudian disebut sebagai netizen. Karena ya kita tahu ketika netizen bekerja atau bahkan membuat sebuah komentar, yang ada justru hate speech. Ada cerita lucu tadi malam ketika teman saya menonton misalnya salah satu acara berita yang kemudian diangkat di YouTube tentang kekerasan seksual, permen terbaru, ada yang komen di situ. Dari banyak yang komen, ribuan yang komen tentang kekerasan seksual di kampus, ada satu orang komen, dia tulis Hala Madrid. Ini kan gak nyambung banget ya. Kita bahas kekerasan seksual, dia bahas Hala Madrid. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai kaum tertindas. Dan seperti di kaum tertindas pada masyarakat-masyarakat sebelumnya, kaum tertindas selalu tidak pernah merasa bahwa dirinya tertindas, atau dia tidak sadar ketika ia ditindas. Sebagaimana kata Gramsci, inilah peran dari hegemoni. Hegemoni itu adalah penjajahan alam bawah sadar. Sehingga orang yang terjajah atau subjek yang terjajah tidak merasa sedang terjajah. Atau bahkan dia gandrung terhadap keterjajahan tersebut. Contohnya misalnya ada yang bilang seperti ini. Kenapa sih kalau saya joget-joget di TikTok, saya kan bisa joget-joget sambil tutorial. Nah, inilah ciri dari kaum tertindas yang tidak merasa dirinya sementara dijajah dalam sebuah skema perang virtual. Nah, lebih lanjut misalnya tugas kita sebagai kaum intelektual bukan saja menyadari bahwa telah banyak kelaparan. Dulu misalnya di era Rasul atau di era revolusi industri, kelaparan itu menjadi salah satu tugas kaum intelektual. Tapi sekarang obesitas ternyata lebih banyak angka kematian terhadap obesitas daripada orang yang kelaparan. Itu artinya bukan hanya kelaparan, obesitas menjadi tugas kita juga. Begitupun dengan korban perang. Korban perang jika dulu di zaman Rasul adalah masyarakat yang tertindas, sekarang ternyata lebih banyak orang yang bunuh diri. Angka bunuh diri lebih banyak dibandingkan korban perang atau suicide. Apalagi di negara-negara maju seperti Jepang. Nah, ini juga menjadi PR terhadap kaum intelektual era abad 21. Termasuk pula dulu salah satu kaum tertindas adalah orang yang berpenyakitan atau orang yang rentan. Nah, sekarang justru banyak orang yang narsis misalnya di sosial media. Ini juga menjadi tugas dari kaum intelektual, apalagi kaum intelektual profetik. Apa sih kaum intelektual profetik itu? Ali Saryati mengakhiri bukunya dengan mendefinisikan kaum intelektual profetik adalah kaum yang menggunakan pandangan dunia tauhid untuk mewujudkan keadilan sosial. Jika intelektual lainnya berfokus pada bagaimana mendayaguna akalnya untuk mengubah atau menciptakan masyarakat yang adil. Nah, kelebihan dari intelektual profetik adalah mendasari seluruh gerakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ideologi kaum intelektual dari Ali Saryati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?